Puji nama Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mau sapa dulu seluruh jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita memuji Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh bersyukur balik di hadapan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana ada saat ini. Saatnya kita akan bersatu hati di dalam doa. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang tiada berkesudahan dalam hidup kami Bapa. Kepada detik ini Tuhan Yesus, kami boleh merasakan kebaikan-Mu yang begitu baik dalam hidup kami Bapa. Kau masih memelihara hidup kami pada detik ini. Kau masih memberikan kami kesehatan, panjang umur Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebagai tanda syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Jadi kami Tuhan segenap umat-umat-Mu datang untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa yang baik. Lawalah Tuhan setiap hati kami. Lawalah Tuhan atas setiap pikiran kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis Tuhan yang mencoba mengalihkan hati kami, yang mencoba Tuhan mengencangkan pikiran kami dalam memuji Engkau, biar kuasa hati kami bersatu hati kami patahkan hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan hanya Roh-Mu yang hadir di tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Tuhan. Haleluya. Saat ini saat indah ku berhadapan denganmu. Haleluya Tuhan. Kita pujian ini kepada Tuhan.
kekuasaan yang daripada Allah. Sehingga kami pulang dari tempat ini kami tidak sama ketika kami datang. Kami percaya Roh akan terus bekerja, mengurapi dan memberkati ibadah kami ini. Dalam nama Yesus dan di dalam kuat kuasa kami bukalah ibadah pada pagi hari ini, pada season pertama GBI Rawatina. Terima kasih Tuhan. Diberkati juga para setiap anak-anakmu yang mengikuti live streaming saat ini, manapun mereka berada, karena Tuhan memberkati dan memberikan sukacita kepada mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan membuka ibadah ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Siap bersorak-sorai bagi Tuhan? Amin. Jika siap, saya persilakan untuk bantu berdiri. Kita akan bersukacita bagi Tuhan. Kita akan pujian kita kepada Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Kita
Jika tidak ada, kita perlu mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan kemudian. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kita sudah menyembah memuji Tuhan. Saat ini Bapak yang baik, Bapak mendengarkan firman Tuhan Bapak. Biar Tuhan Engkau yang menjawab setiap kami, mengurangi dosa setiap dosa kami. Biar Tuhan Engkau memberkati kami, senantiasa menerima firman Tuhan Bapak yang baik. Bahkan kami Tuhan dapat melakukannya bagi kehidupan
firman-Mu dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Dan firman-Mu lah yang akan menuntun kami, menerangi langkah hidup kami. Dan firman-Mu yang akan menolong hidup kami. Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, persekutuan kami dengan Tuhan hari ini tidak akan sia-sia. Karena firman Tuhan berkata, ibadah kalau disertai dengan rasa cukup akan memberi keuntungan yang besar. Bahkan setiap kami yang beribadah adalah pribadi yang beruntung karena memuji Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan namanya. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Bapa, pakai hamba menjadi penyalur atau perpanjangan tangan Allah untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu tidak lebih dari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Kami mau ketika kami mendengar firman Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru. Bahkan kami yang letih, yang lemah akan dikuatkan Tuhan. Kami yang berbeban berat akan ditolong Tuhan untuk setiap penyelesaian masalah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berdaulat Tuhan atas tempat ini, atas ruangan hati dan pikiran kami. Firman Tuhan siap diberitakan. Demi nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Haleluya, bersama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Mari Bapak Ibu yang bersuka cita lambaikan tanganmu untuk Tuhan. Haleluya. Saya percaya sukacita saudara dengan saya di tempat ini meluap-luap karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Amin. Amin. Bukti kasihnya yang luar biasa kepada saya dan saudara. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Siapakah kita di hadapannya sehingga kita layak memuji memuliakan namanya? Karena hanya Yesuslah yang melayakkan kita. Amin. Amin. Jika kita sehat, kuat, dapat bekerja, menikmati semua fasilitas hidup, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, satu moto orang percaya yang luar biasa adalah hidup yang menjadi berkat. Ya, diberkati untuk memberkati. Itu moto hidup orang percaya. Amin. Diberkati untuk memberkati. Untuk memberkati orang, bagi orang yang sudah bertobat itu akan mudah. Memberkati orang itu akan mudah ketika dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tetapi dia akan sulit menjadi berkat kalau hidupnya belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi saya percaya seluruh jemaat gereja GBI Rawa Indah ya sudah menjadi berkat. Amin. Amin. Karena itulah moto kita sebagai orang percaya. Diberkati untuk menjadi berkat. Ya, saya minta slide PowerPoint dimunculkan. Ya. Tema firman Tuhan pagi hari ini di ibadah sesi pertama adalah hidup yang menjadi berkat. Hidup yang menjadi berkat. Diberkati untuk memberkati. Ya, kita akan lihat slide PowerPoint dan Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 10 sampai 15. Bapak Ibu pemirsa yang juga menyaksikan kami saat ini, silakan Bapak Ibu boleh membuka ayat firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 10 sampai 15. Benarnya dari ayat 1 sampai 15. Mempersingkat waktu, kita baca mulai saja ayat 10 sampai 15. Saya ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan bahkan seluruh pemirsa yang sedang menyaksikan kami di ayat 11, nanti ayat 15 kita bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Bapak Ibu Saudara. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ayat 13. Ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka,
agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Ayat 15, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Saudara, amenkan firman Tuhan ini. Ya, firman Tuhan penuh kuasa dan firman Tuhan itu ya dan amin. Ternyata kunci untuk kita bisa menerima berkat yang melimpah harus bisa menjadi berkat yang luar biasa. Bapak Ibu, ditegaskan di ayat yang ke-12, sebab jika kamu rela untuk memberi. Saya ulangi kalimat ini, sebab jika jemaat gereja GBI Rawa Indah rela untuk memberi, maka pemberian jemaat gereja GBI Rawa Indah akan diterima. Kalau pemberian jemaat gereja GBI Rawa Indah itu berdasarkan apa yang ada pada kita, bukan berdasarkan pada apa yang tidak ada padamu. Saudara, kita memberi biasanya karena adanya sesuatu pada diri kita. Ya. Dan untuk mengalami berkat Tuhan yang melimpah, berkat Tuhan itu tidak hanya didasarkan berbentuk materi, Bapak Ibu. Bukan hanya didasarkan bentuk materi, uang kita yang banyak. Saudara dan saya bisa menjadi berkat. Ini luar biasa, saudara. Saya akan bacakan ayat ini di kitab Amsal pasal 16 ayat 24. Kalau saudara tidak bisa memberi berkat secara materi, minimal kita menjadi berkat dalam hal ini. Amsal 16 ayat 24 berkata demikian, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Saudara, saya akan ulangi ayat ini. Amsal 16 ayat 24 berkata demikian, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Saudara, ukuran kita menjadi berkat tidak hanya terpatok kepada pemberian materi. Ya, kalau ada pada kita lebih baik, tapi kalau tidak ada pada kita, ya minimal kita menjadi berkat dalam hal perkataan. Saudara, firman Tuhan berkata, perkataan yang benar, obat bagi tulang dan menyenangkan hati, dan seperti sarang madu, kata firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita kembali pada kitab 2 Korintus 8 ayat 10 sampai 15. Hidup yang menjadi berkat. Pasal ini, di pasal 8 ini, ya dimulai dari ayat 1 sampai 15, ini berisi tentang petunjuk-petunjuk mengenai pengumpulan persembahan bagi orang percaya yang miskin di Yerusalem. Ini latar belakang ayat ini. Ya, petunjuk pengumpulan persembahan bagi orang percaya yang miskin di Yerusalem. Kata-kata Paulus berisi pengajaran yang paling lengkap tentang pemberian orang Kristen yang terdapat dalam Perjanjian Baru. Prinsip yang diberikan di sini menjadi pedoman bagi kita orang percaya dan jemaat gereja GBI Rawa Indah. Saya tegaskan sekali lagi, pasal ini latar belakangnya adalah pemberian jemaat yang miskin yang ada di Yerusalem saat itu. Luar biasa Bapak Ibu, jemaat yang di sini maksudnya adalah jemaat di Makedonia. Ya. Hari ini kita akan belajar dari kehidupan jemaat di Makedonia. Alkitab atau firman Tuhan memberitahukan kepada saya dan saudara, ya, bahwa jemaat Makedonia bukanlah orang-orang kaya. Di pasal ini, jemaat Makedonia itu bukan orang-orang kaya atau orang berada yang saat ini kita kenal. Tetapi mereka adalah orang-orang yang secara materi sangat pas-pasan. Jemaat Makedonia itu secara materi itu pas-pasan. Ya, enggak kaya, enggak miskin, berada di tengah-tengah, pas-pasan. Ya. Kalau bisa dikategorikan miskin. Bahkan ayat atau nats ini juga menyatakan bahwa jemaat Makedonia juga sedang ini dalam pencobaan yang berat. Bapak Ibu, hal yang luar biasa dari latar belakang 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 15 sebenarnya, tapi kita baca tadi dimulai dari ayat 10 sampai 15. Mereka itu hidupnya bukan kaya. Mereka bukan orang yang berada. Mereka pas-pasan alias miskin, tapi bisa menjadi berkat.
Bagaimana dengan kita di tempat ini? Bagaimana dengan kita yang ada di tempat ini? Bukti saya dan saudara mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kita juga tahu mendukung gereja di tempat ini. Dengan apa? Kasih kita melalui rupiah-rupiah kita. Tuhan gak nuntut seberapa banyak yang kita beri. Tuhan gak nuntut seberapa banyak kita memberi. Yang luar biasa di ayat 12 katakan tadi. Sebab jika kamu rela, ini berbicara tentang kerelaan. Sebab jika jemaat gereja GB Rawa Indah rela untuk memberi. Rela. Dibarengi dengan sukacita. Kita memberi kepada Tuhan karena kita tahu berterima kasih. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dan kita sehat sampai hari ini. Bekerja. Itu luar biasa saudara. Tidak mengalami sakit stroke. Tidak mengalami penyakit kanker. Bapak Ibu, kalau sudah penyakit kanker stadium akhir menyerang seseorang yang tadinya dia kaya, berusaha dia sehat, itu hartanya bisa terjual. Makanya kita tidak bisa bersandar kepada apa yang kita punya. Mari kita bersandar kepada apa yang Allah punya. Karena yang kita punya semu, sementara, tapi yang Allah punya kekal dan abadi. Orang percaya yang sejati tidak bersandar kepada hartanya, tapi dia bersandar kepada Tuhan, Sang Maha Pencipta, Sang punya harta. Emang Allah gak punya apa-apa? Kalau memang Allah gak punya apa-apa, ya, kita bisa meminta apa-apa kepada Dia. Dia maha, ya, maha penguasa, maha segala-galanya. Bapak Ibu Saudara, lalu pertanyaannya kepada kita. Bagaimana selanjutnya? Lanjut. Bagaimana supaya saya dan saudara agar hidup menjadi berkat? Perhatikan di ayat 7. Hidup yang diberkati untuk memberkati. Ini cara yang pertama. Kita diberkati Tuhan untuk memberkati. Amin. Di ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Masih 2 Korintus 8 ayat yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan. Untuk membantu, ini luar biasa nih. Membantu dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Saudara, kita harus hidup dalam pelayanan kasih. Jangan tunggu dulu kita kaya baru kita mau memberi. Ya. Jangan tunggu dulu apa yang kita punya baru kita mau belajar memberi. Belajarlah memberi mulai dari sekarang. Karena kalau sudah terbiasa memberi, ya itu akan membawa sukacita sendiri dalam hidup kita. Ini luar biasa Bapak Ibu jemaat Makedonia di tempat di Nats ini. Ayat 7 katanya. Sekarang sama seperti kamu yang kaya. Kaya dalam segala sesuatu. Yang pertama, kaya dalam iman katanya. Kaya dalam perkataan. Ya. Kaya dalam pengetahuan. Kemudian dalam kesungguhan. Tujuannya untuk apa? Membantu. Membantu dalam kasih terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ya. Slide selanjutnya. Lanjut Tante. Macet ya. Memberkati itu artinya mentakbiskan, melantik, mengurapi atau doa restu itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Memberkati. Tapi kata berkat di sini yaitu karunia Tuhan yang tujuannya membawa kebaikan dalam hidup manusia. Saudara, kita menerima berkat tujuannya membawa kebaikan. Ya. Membawa kebaikan dalam hidup kita sesama manusia. Materi di kelas 10 SMK atau SMA ada 4 prinsip menjalin relasi supaya berhasil. Ya, ada 4 faktor menjalin relasi. Relasi artinya hubungan. Kenapa? Karena makhluk sosial itu adalah kita. Kita ini tidak bisa hidup sendiri.
Kita selalu membutuhkan orang. Ya. Kita butuh bantuan orang. Ya. Kalau manusia tidak mau berelasi dengan sesamanya, ya kadang ada seperti yang film Tarzan katakan, ya. Kalau Tarzan dia berelasi sama binatang, makanya perilakunya kayak binatang. Ya. Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada 4 faktor menjalin relasi supaya berhasil. Yang pertama, aku dari dalam. Prinsipnya win-win, bukan win-loss atau loss-loss. Win-win artinya menang-menang. Kalau win-loss artinya menang-kalah atau loss-loss kalah-kalah. Di situ prinsipnya dikasih ilustrasi. Dalam mata pelajaran IPA ada namanya simbiosis mutualisme. Ya. Simbiosis mutualisme itu saling menguntungkan. Jelas lagi dijelaskan di situ. Seperti burung jalak dengan kerbau. Burung jalak diuntungkan karena dapat makanan dari kerbau. Kerbau diuntungkan karena kutunya dimakan oleh burung jalak. Jadi ternyata relasi kita akan baik. Prinsipnya harus win-win. Menang-menang, saling menguntungkan. Tapi akan rusak kalau prinsipnya win-loss, menang-kalah. Emangnya pertandingan atau kompetisi? Bapak Ibu, relasi hidup ini bukan kompetisi, bukan pertandingan. Orang percaya itu harus memiliki prinsip win-win, menang-menang, bukan win-loss. Kalau ada satu pihak yang kita rugikan, janganlah dulu jauh-jauh, jangan dulu zaman orang. Dengan keluarga kita, sama istri atau suami. Istri dirugikan oleh suami, terjadi kerusuhan. Ya. Perang Dunia I. Melayang piring, melayang dandang, ya kan? Ya, karena prinsip relasinya dengan istrinya win-loss, menang kalah. Mana boleh? Harus menang-menang, saling menguntungkan. Jangan prinsip memiliki benalu. Bapak Ibu tahu benalu ya? Tahu ya? Ya. Misalnya pokok mangga lalu ditumbuhi pohon yang lain di rantingnya. Udah numpang dia di situ, udah numpang makan alias kata kasarnya, menguasai dia. Menguasai. Ini gambaran orang nggak tahu berterima kasih. Udah ditolong tapi nggak tahu berterima kasih. Ini relasi yang rusak. Orang percaya nggak boleh memiliki relasi seperti ini. Dimanapun kita berada, dengan siapapun interaksi sosial kita, prinsipnya firman Tuhan dan harus win-win, menang-menang. Amin. Kemudian faktor yang kedua, Anda, aku, Anda. Anda berbicara tentang dari luar, ya, atau kita. Sama prinsipnya, harus win-win. Kemudian yang ketiga, stereotip. Dan yang keempat, komunikasi. Bapak Ibu, saudara sudah tidak asing lagi dengan alat komunikasi. Dan itu sudah ada di genggaman kita. Yaitu handphone atau gadget kita. Komunikasi ada verbal dan non-verbal. Kalau verbal Bapak Ibu Saudara, face to face seperti ini. Kalau non-verbal, your body language. Ya, dengan bahasa tubuh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita untuk bisa hidup menjadi berkat, komunikasi kita yang pertama sebenarnya dengan Tuhan. Kalau relasi hubungan kita baik dengan Tuhan, komunikasi pribadi kita baik dengan Tuhan, juga akan baik terhadap sesama. Amin. Amin. Ya, aku cinta Yesus, aku mau melayani Yesus, aku mengasihi Yesus. Realitanya apa? Dia akan menjadi berkat. Salib itu berbicara tentang kasih. Ya. Kasih terhadap Tuhan, Tuhan mengasihi manusia, manusia mengasihi Tuhan. Ya. Kemudian manusia mengasihi sesamanya. Berelasi. Ya. Relasi yang baik untuk bisa menjadi berkat. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan secara pribadi. Saya percaya ketika hubungan yang baik dengan Tuhan pasti akan baik juga dengan sesamanya. Haleluya, amin. Ya, kemudian yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi berkat? Slide yang seterusnya. Oke, sebelum yang kedua, ini
Berkat apa yang diberikan Allah kepada jemaat Makedonia? Ya, bukan berkat secara materi Bapak Ibu. Yang pertama di ayat yang kedua. Bapak Ibu boleh baca nanti di ayat yang kedua di rumah. Di masih kitab 2 Korintus pasal 8. Berkat jemaat Makedonia itu adalah mereka dalam pencobaan sukacita tetap meluap. Ini luar biasa Bapak Ibu, contoh teladan yang keren ini. Amazing. Ya. Mereka itu mengalami pencobaan tapi tetap mengalami sukacita. Mereka sangat miskin tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Miskin mereka tapi murah hati. Dahsyat enggak? Dahsyat. Karena biasanya realitanya orang tunggu ada dulu pada dia baru mau dia memberi. Ini contoh teladan yang dahsyat Bapak Ibu di ayat yang kedua. Mereka sangat miskin, bukan miskin ya, sangat di situ. Ya. Tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Jemaat gereja GB Rawa Indah kaya dalam kemurahan. Amin. Selalu bermurah hati. Ya, tangannya itu selalu begini, tidak begini. Ya, selalu begini, tidak begini. Menabur dia. Apa yang harus ditabur? Jelas di sini tulisannya Bapak Ibu. Ya. Jelas di sini tulisannya. Ucapan syukur, perpuluhan, misi, pembangunan. Saudara ketika saudara memberi sama Tuhan, Tuhan akan limpahkan. Amin. Amin. Haleluya. Yuk kedua Bapak Ibu. Jemaat gereja atau Makedonia saat itu, ya, yang menjadi contoh teladan bagi kita saat ini, mereka memberi menurut kemampuan mereka. Kalau saudara mampu memberi, mari lakukan. Bahkan melampaui kemampuan. Wih, keren ini. Mereka udah miskin, memberi sesuai dengan kemampuan, bahkan melampaui kemampuan. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Apalagi suami istri. Memang sebenarnya dalam keluarga, jangan dulu di pencet slide-nya Tante. Suami istri harus kompak sebenarnya dalam hal memberi. Termasuk komunikasinya. Nih komunikasi. Faktor yang keempat. Ma atau Pak, ini gajianku. Minggu depan kita kasih ke gereja. Ini sepakat ini. Gak boleh gak harus tahu ini. Komunikasi. Makanya luar biasa. Ya saya bersyukur. Ya punya istri yang tahu mengucap syukur sama Tuhan, itu yang paling penting. Makanya dulu selama masih muda, ya saya cari kriteria calon istri itu yang pertama dia suka memberi perpuluhan. Karena nanti repot kalau jadi pendeta, ibu pendeta nggak mau ngasih perpuluhan, repot. Ya. Kapan Pak Marjono jadi pendeta? Ya 10 tahun yang akan datang mungkin, sesuai waktu Tuhan. Pak Marjono nggak mau jadi gembala atau pendeta yang karbitan yang dipaksa-paksa. Harus benar-benar ya kata Tuhan laksanakan dan nggak bukan mudah mundur. Di mana tempatnya? Masih terus bergumul. Tuhan tolong, Tuhan tunjukkan. Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, komunikasikan. Makanya tanggal gajian langsung ambil amplop, tulis perpuluhan. Itu yang paling utama Bapak Ibu. Kalaupun kami suami istri nggak menerima langsung berkat itu, saya percaya anak-anak saya, keturunan saya. Ya. Karena hidup itu tabur tuai. Kalau kita memberi, maka kita akan diberi. Amin. Amin. Kalaupun kita nggak menerimanya sekarang, anak dan keturunan kita akan menerimanya. Firman Tuhan tidak akan meleset Bapak Ibu. Ya dan amin. Ini dahsyat nih. Terus yang keempat, mereka itu mendesak mengambil bagian dalam pelayanan. Semangat luar biasa untuk melayani. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu, melayani Tuhan bukan berbicara seberapa aku pandai, tapi seberapa aku memiliki hati untuk melayani. Karena Tuhan tak akan pandang suara kita. Mau cempreng kita bernyanyi, itu bukan untuk manusia, untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu berlomba-lomba, ya, melayani Tuhan di gereja GB Rawa Indah ini. Amin. Ya, di tahun 2021 ini akan berakhir. Ya, akan muncul wajah-wajah baru nih untuk melayani. Tidak hanya Ibu Nadia yang tampil di sini, tidak hanya Ibu Ruth yang tampil di sini, tidak hanya Ibu Vanessa yang tampil di sini, ya, Ibu Yunus, Ibu Radot tahun depan akan tampil di sini. Ya, tak hanya cukup di Homesel. Amin. Amin. Dan ibu-ibu yang lain.
Harus beri hatinya Bapak Ibu. Beri hatinya untuk Tuhan. Terus yang kelima, mereka memberikan lebih banyak, yaitu memberi diri kepada Tuhan. Ini lanjut Bapak Ibu. Nih, bagaimana caranya kita bisa menjadi berkat? Hidup yang dikenalkan untuk mengenalkan. Siapa yang kita kenalkan? Yesus. Kepada siapa kita mengenalkannya? Kepada saudara sahabat. Ya, orang-orang yang kita jumpai. Bapak Ibu puji Tuhan. Di kurang lebih 7 tahun mengajar di SMK Tunas Muda Berkarya. Ada banyak anak-anak yang dipulihkan. Ada banyak anak-anak, jujur Bapak Ibu, Pak Marjono, saya tamat nanti saya mau kuliah. Kuliah di mana nak? Jurusan apa? Teologi ya. Di mana? Di STT Real katanya. Ya, ada beberapa. Padahal dalam hatiku aku mau STII, tapi anak ini memilih STT Real. Ya, ya udah. Kalau memang itu pilihannya, ya, memang luar biasa Bapak Ibu. Dia jurusan akuntansi dan selalu juara. Ya, selalu juara, keren. Terus ada beberapa anak yang minta didoakan. Ya. Yang ada kepahitan dengan mamanya, ada yang kepahitan dengan bapaknya. Kenapa? Mamanya di utara, bapaknya ke selatan. Anaknya di Batam ini. Banyak anak sekolah seperti itu. Jadi itulah saya terpanggil untuk mendoakan mereka. Dan saya di situ ingat betul pesan Tuhan. Jono, kamu tidak hanya cukup mengajar ilmu pengetahuan. Marjono harus menyatakan kasih Tuhan kepada anak-anak ini. Goalmu sebagai guru pendidik agama Kristen bukan membuat orang ini pintar saja, tapi berubah karakternya. Ketika saya masuk kelas, suara itu yang mengingatkan saya. Tanya anak-anak ini yang terluka, Marjono. Kamu harus bisa membalutnya dengan kuasa darah Yesus. Jadi Bapak Ibu jujur, setiap saya mengajar saya memperkatakan firman dan akhir itu saya mendoakan mereka tumpang tangan. Ya. Ada beberapa yang sudah tamat dan satu kebanggaan ini saya mau katakan. Memang gajinya nggak banyak, tapi satu kebanggaan dan kepuasan tersendiri menurut saya. Ketika alumni dari sekolah tersebut menjadi orang berarti orang sudah berhasil. Ada yang jadi polisi, bentar lagi akan menjadi dokter. Ya. Dihubunginya saya, hormat dia. Pak Marjono, terima kasih. Itu satu kebanggaan. Berarti saya di situ sudah menanamkan nilai-nilai kerohanian yang membuat dia menjadi berkat nantinya. Bapak Ibu, itu yang membuat saya semangat menjadi tenaga pengajar. Walaupun saat ini Tuhan belum mempersiapkan, menunjukkan untuk langsung membuka pelayanan. Tapi saya yakin dengan caranya yang ajaib, Tuhan akan tolong. Bapak Ibu, jadi kita penting sekali mengenalkan Tuhan Yesus kepada banyak orang. Ya. Pengenalan awal menentukan keberhasilan terakhir. Ya. Dikenalkan bagi orang yang marketing pasti paham ini. Ya. Yang dikedepankan adalah komunikasi. Kalau komunikasinya udah baik, pasti ada orang yang akan membeli. Kalau nggak baik, nggak mungkin konsumennya akan beli. Ini paling penting saudara. Dan polanya sebenarnya firman Tuhan. Amin. Haleluya. Iya, saya percaya itu. Kalau marketing di tempat ini polanya seperti ini. Ya, langsung 1 bulan closing 10 perumahan. Apa enggak bangga? Wis, haleluya. Perkatakan dengan iman ya kan? Amin Bu. Ibu Nadia amin. Iya, perkatakan dengan iman. Karena komunikasinya baik. Ya. Pecret berkat GBI Rawa Indah. Haleluya. Lanjut. Lanjut Tante. Gak lambat ya. Tanda-tanda orang yang mengenal Tuhan. Ini paling penting. Katakan lagi Tante. Kalau enggak dari sini saja. Tanda-tanda orang yang mengenal Tuhan. Yang pertama, suka bersekutu. Suka bersekutu dan ada 4 tugas gereja yang hidup. Siapa gereja yang hidup? Kita ini orangnya. Tugas yang pertama adalah koinonia. Koinonia itu artinya bersekutu. Ya. Tanda orang yang mengenal Tuhan dan akan menjadi berkat bagi banyak orang itu dia suka bersekutu. Tidak suka jauh dari ibadah. Cinta ibadah dia. Ya.
Malam Selasa datang, ya kan, doa di sini. Hari Sabtu datang, ya kan, amin. Rally doa datang, homesel datang, amin. Bukan karena tugas, tapi karena cinta dengan Yesus. Haleluya, haleluya. Aminnya melep ya, amin. Ya, makanya Kamis ini homesel datang rame-rame, amin. Ya, buktikan dulu hidup nggak firman yang saya sampaikan ini. Kemudian suka bekerja sama, suka menerima pengajaran yang keras dan sehat, terus suka memberkati. Haleluya, ini tanda-tanda orang mengenal Tuhan. Lanjut tante. Kemudian yang ketiga, hidup yang dicukupkan untuk mencukupkan. Belajar untuk kata cukup. Homo homini lupus. Ini kata Latin, bukan bahasa Dayak ya Bapak Ibu. Manusia adalah pemangsa bagi bangsanya sendiri. Wis. Ngeri kalimat ini. Homo homini lupus. Manusia adalah pemangsa bagi bangsanya sendiri. Orang kaya sesungguhnya bukanlah mereka yang banyak harta, melainkan orang yang merasa cukup. Ternyata Bapak Ibu, orang kaya yang sesungguhnya orang yang selalu merasa cukup. Ya. Kapan sih manusia puas? Tidak ada titik puasnya kalau dia nggak hidup di dalam Tuhan. Gaji 15 juta, datang yang banyak, pengeluaran juga banyak. Ya. Kapan titik puasnya? Bapak Ibu Saudara, jemaat gereja GBRI Rayunda harus mampu belajar mencukupkan diri. Homo homini lupus. Ya, orang kaya sesungguhnya bukanlah mereka yang banyak harta, melainkan orang yang merasa cukup. Amin. Amin. Cukup. Ya, lanjut. Selesai ya? Oke, puji Tuhan. Jadi ada 3 kesimpulan dari firman Tuhan ini adalah hidup seperti mengendarai sepeda. Untuk tetap membuatnya seimbang, kamu harus bergerak. Lanjut. Kapan Anda memberkati, mengenalkan, dan mencukupkan bagi yang lain? Kapan waktunya kita menjadi berkat? Mulai dari hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan. Kami diingatkan dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Untuk kami bisa hidup menjadi berkat. Ajari kami Tuhan. Roh Kudus yang Tuhan tempatkan di hati kami, itu yang akan memampukan kami. Dan selagi kami masih hidup, kami mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau mendukung pelayanan gereja GBRI Rawa Indah. Bukti kami mencintai, mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus terpatrilah kebenaran firman Tuhan itu dalam hati dan hidup kami. Mampukan kami untuk melakukannya. Demi nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Kita tidak diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil pujian kita naikkan. Biar bumi akan berlalu.
Shalom buat kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang baru pertama hadir beribadah di tempat ini. Tidak ada umat yang setia sampai sekarang. Mari kita doakan, mari kita berdoa untuk jiwa-jiwa baru datang beribadah di tempat ini bersama kita. Terima kasih. Mari kita perhatikan untuk jadwal pelayanan seminggu ke depan. Untuk ibadah raya hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 masuk jam 8.30 sampai selesai. Pengkhotbah Ibu Gembala, WL Ibu Yedutun, Singer, Nadia, Ibu Nadia dan Ibu Novi Sinaga. Aset dan kolektor Ibu Leo dan Ibu Magda. Warta dan doa Ibu Dion. Multimedia Ivan Tobin. LCD Esther. Pemain musik Mitra, Elida dan Yunus. Untuk ibadah raya kedua masuk jam 10.30 sampai selesai. Pengkhotbah Bapak Gembala, WN Ibu Bapak Marjono, Singer Bapak Lubis, Bapak Bagus dan Bapak Untung. Aset dan kolektor Anggun dan Rape. Warta dan doa Ibu Alex Matau. Multimedia Lela. Pemain musik Bapak dan tim 2. Untuk Kamis Rally doa masuk jam 19.30 sampai selesai. Pengkhotbah WL Ibu Pedi, Kondoa Ibu Yedutun, Ibu Radot dan Ibu Dion. Kolektor Ibu Ciko dan Ibu Mikael Butar-Butar. Multimedia Rame. Firman Tuhan Bapak Domingos. Pemain musik Esther dan Baby. Untuk ibadah pemuda hari Sabtu masuk jam 19.30 sampai selesai. Pengkhotbah Bapak Marjono, WL Elizabeth Nabi Tukulu, Singer Anggun dan Fitri. Aset dan kolektor Rahel Kuba, doa Elida, multimedia Ruth, pemain musik Mitra dan Baby. Untuk doa puasa Sabtu masuk jam 10 sampai selesai. WL Ibu Cindy, doa Ibu Rahel, firman Tuhan Evangelis Renta Mitra. Ibadah sekolah minggu 17.30 WIB sampai selesai. WL Ibu Gembala, firman Tuhan Ibu Peggy, musik Elizabeth Nabi Tukulu. Untuk laporan keuangan benar apa adanya. Ini ada Bapak Ibu ada kesilapan di sini. Ada ucapan syukur dari MN 500.000. Kami mohon maaf untuk kesilapan ini. Terima kasih. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. 1. Nadia Jessica Sapriani, Melodi Elviani Panjaitan, Ibu Rosida Tapugolon, dan Elfrida Lumban Toruan. Terima kasih. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami selalu agung-agungkan di setiap nafas kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini Tuhan. Kami kesempatan Tuhan, kami boleh bersekutu di hadapan-Mu Tuhan saat ini ya Bapa. Itu semua Tuhan karena kasih setia-Mu Tuhan. Karena kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa surgawi. Bapa kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu bagi yang indah ini ya Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan di dalam hati kami. Meteraikan firman-Mu Tuhan di setiap kehidupan kami Bapa. Agar firman-Mu itu Tuhan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa buat Bapak Pancora yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati apapun yang Tuhan bekerjanya ya Bapa. Pakai lagi Tuhan hamba-Mu ini lebih lagi luar biasa Tuhan hari-hari ke depan Tuhan. Untuk
Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan ketiga putrinya, anak-anak pastorinya Engkau berkati, seisi rumahnya Engkau berkati ya Bapa. Ya Tuhan, setiap kebutuhan mereka Tuhan Engkau yang mencukupkannya Bapa surgawi. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga bersyukur Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa Indonesia adalah biji matamu Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Begitu juga Tuhan Bapak Presiden kami Tuhan, beserta jajarannya Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati mereka Bapa. Kalau mereka Tuhan roh yang takut akan Engkau Tuhan, agar mereka bekerja sesuai dengan kehendak-Mu untuk kemajuan dan kesatuan bangsa kami Bapa. Terima kasih Bapa surgawi. Bapa, kami juga Tuhan membawa kota kami kepadamu Tuhan, karena kami percaya Tuhan kota kami Tuhan, kota kecintaan-Mu ya Bapa. Engkau Tuhan menjadikan kota kami Tuhan menjadi kota yang berlimpah susu dan madu ya Bapa. Berkati Tuhan pemerintahan kota kami ini Tuhan hingga tingkat RT ya Bapa. Terima kasih Bapa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah Tuhan yang menjadi syafaat kami pagi ini Tuhan. Tutup bungkus doa kami adalah dalam darah anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan buat persatuan kami. Terima kasih buat segala pujian penyembahan kami. Terima kasih buat segala doa-doa, bahkan persembahan atau rupiah-rupiah yang kami berikan Bapak. Kami percaya tidaklah semuanya itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami membawa sukacita yang daripada Allah yang akan kami pancarkan kepada di rumah kami masing-masing, bahkan di sekitar hidup kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sebentar lagi umat-Mu akan pulang Tuhan meninggalkan gereja ini. Penyertaan Tuhan sempurna dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mengangkat tangan kita menerima berkat Tuhan, ingatlah firman Tuhan ini baik-baik. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari dengan rendah hati kita mengangkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.